Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian dirahmati Allah. Materi tema besar kita, materi pengajian kita masih di tema tentang sirah Nabi ya. Nah, cuman ini kesempatan kita pagi hari ini ya. Saya lihat kalender di sini karena sudah masuk di tanggal apa ini? Safar ini Pak ya. Kita masuk di Safar 27. Saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu yang keluar dulu dari materi ya, dari tema besar kita. Tapi mudah-mudahan ini sangat kita butuhkan, mudah-mudahan kita butuhkan di sini ya. Biasanya kan karena juga masih berkaitan dengan sirah Nabi Pak ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW. Kalau kita lompati ya, Rasul itu kan nanti kita tahu kan setelah ini kan bulan Rabiul Awal biasanya banyak para jamaah kaum muslimin secara umum merayakan hari kelahiran apa kematian itu. Dua-duanya Pak ya. Kelahiran Rasulullah SAW disebut biasa dengan istilah Maulid Nabi Pak ya. Nah, biasanya nanti akan banyak sekali komentar-komentar kontroversial Pak ya tentang satu momentum ini, aktivitas apakah ini dibolehkan atau dilarang. Ada yang mengatakan ini bid'ah, tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Pernah dengar tidak? Rame biasanya Pak ya, entah di media sosial ataupun di majelis-majelis pengajian ya. Sehingga kadang-kadang kita yang baru belajar kadang-kadang bingung Pak. Iki sing beneri. Kok terjadi tarik ulur ya. Nah, di sini saya coba untuk dalam kesempatan ini saya coba ngasih pencerahan sedikit lah ya. Mudah-mudahan nanti kita mengambil sikap itu tidak bingung Pak ya. Karena kan Jumat besok kan bukan waktu saya Pak ya. Jumat depan kan bukan waktu saya. Jumatnya lagi juga bukan waktu saya. Biasanya kan Ustaz Hisam, mumpung ketemu ini terakhir saya coba sampaikan dulu. Sebenarnya kontroversial setiap kegiatan terjadi perdebatan itu loh Pak ya. Di tengah-tengah kita kaum muslimin ini kan banyak macam kita Pak ya. Ada yang macam versi Muhammadiyah, ada yang macam versinya Nahdien ya, Nahdien, NU ya. Ada yang juga rame sekarang kan modelnya kayak terkenal dengan istilah salafi kan gitu Pak ya. Sehingga kadang-kadang kita yang awam itu terkadang bingung Pak. Iki sing bener. Dari sini sing iki sing bener ya. Ono dalile kabeh Pak ya. Nah, kadang-kadang kan kita juga dibuat bahkan tidak sedikit yang menjadi ajang biang perpecahan Pak di antara kita sesama kaum muslimin. Bahkan sampai ke saling
istilahnya kalau dalam istilah agama tabdi, tafsik, takfir bahkan ya. Masuk ke saling membid'ahkan, saling memfasikkan, kullu bid'atin dolalah ini kan ya. Ini ahlul bid'ah dan sebagainya, sehingga bahkan nanti efeknya itu di lapangan. Ya di lapangan bahkan sesama muslim sampai ketemu tuh udah mau salam, Pak. Ada kadang begitu ya. Tidak tahu kalau di sini terjadi apa enggak ini, Pak ya. Bahkan sampai saling menghujat, sampai saling. Nah, di sini yang perlu kita pelajari, Pak ya. Sebagai bekal bahasanya ya, agar nanti kita punya pandangan. Jadi sebenarnya begini, kalau jenengan antum mau telusuri lebih jauh gitu ya, tarik mundur ke belakang, sebenarnya nanti kan bermula dari salah satu pemahaman kita yang mungkin bervariatif, Pak, tentang istilah kata bid'ah. Pernah dengar tidak? Bid'ah. Karena kan amalan-amalan yang tidak pernah ini pernah Pak, tidak Rasul pernah melakukan ini tidak. Kan gitu kan ya biasanya, Pak ya. Laukana khairan la sabaquna alaihi. Seandainya ini baik, tentu Rasul, para sahabat zaman dahulu pernah melakukan. Kan begitu, sering tidak pernah mendengar seperti itu. Kalau ini baik, tentu Rasul sudah melakukan, sahabat melakukan, tabi'in melakukan, tapi kan tidak ada. Tidak ada yang melakukan perbuatan ini. Berarti ini tidak pernah ada, ini kesesatan. Maka orang yang melakukan ini masuk neraka kan gitu kan ya. Ini banyak kayak gitu, Pak. Sampai akhirnya sing terima ya menengah, tidak terima geger. Tukaran. Tak tahu jamaah Nur ini kemana anunya ini, condongnya ini. Pemelok pandur apa condongnya? Jamaah Nur, melok pandur. Ya, ahli sunnah ya. Semua sama mengklaim ahli sunnah, Pak ya. Teman-teman yang di Nahdien juga mengklaim ahli sunnah. Ya, teman-teman yang di Salafi pengikut sunnah. Kan begitu kan? Kita mengamalkan sunnah Nabi gitu, sesuai pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Kadang-kadang begitu. Nah, saya coba dalam kesempatan ini coba fokus sejenak, Pak ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Waktunya panjang sampai 7:30, Pak. Jadi begini ya. Sebenarnya akar permasalahannya itu nanti berangkatnya dari pemahaman tentang bid'ah, Pak. Semuanya. Tentang bid'ah. Pemahamannya di situ. Nanti persimpangannya itu. Sekarang saya coba tanya, bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang tidak dicontohkan, ini berdasarkan ya secara umum. Ya, secara umum, monggo. Bid'ah adalah sesuatu perkara ya yang tidak pernah dilakukan dan dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam agama, dalam beragama, itu kan definisi secara anunya, Pak ya. Terus kan sering berangkat dari pemahaman kan dari hadis itu kan tentang khutbah hajah itu, Pak ya. Fa inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kan terkenal itu, Pak ya. Itu sahih hadis riwayat Muslim, Pak ya. Seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sesuatu yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah pasti sesat. Setiap kesesatan berarti di neraka. Benar. Hadisnya benar, Pak. Cuman antum kadang yang keliru memahaminya, gitu loh, Pak. Maka saya coba untuk cara memahaminya, gitu ya. Saya coba luruskan. Sebab kadang-kadang kita itu lugu, Pak, ya, memahami ayat atau hadis itu.
dalam agama kita itu kan ada yang istilahnya namanya ilmu fikih. Ya. Fikih itu kan artinya sebuah hukum, produk hukum yang menjadi tuntunan buat kita kaum muslimin ya. Hukum itu kayak ini. Sholat itu hukumnya apa? Sholat 5 waktu wajib ya. Itu produk hukum Pak, namanya fikih Pak. Tetapi untuk memunculkan sebuah statement pernyataan bahwa sholat itu wajib sampai muncul hukum sholat itu wajib kan diproses itu. Harus ada proses itu Pak. Karena di Quran ada tidak mengatakan sholat wajib? Ada tidak? Tidak ada. Ada tidak? Kalau ada tunjukkan, saya tak kasih HP Pak. Ya. Kalimat yang bilang sholat itu wajib ada tidak? Tidak ada. Ya kan perintah. Tapi kenapa produk hukumnya keluar sholat itu wajib? Nah jadi dari ayat itu nanti keluar produk hukum ini kan perlu diproses. Proses ini namanya usul fikih Pak. Pak Sasari punya beras, punya telur, punya minyak goreng, diproses jadi nasi goreng. Sama Pak Nur diproses juga, ayam, telur, minyak goreng diproses juga jadi nasi uduk. Jadi beda proses, beda output. Ya. Bahannya sama, Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Memprosesnya bermacam-macam, jadi output produknya jadi fikihnya bermacam-macam Pak. Masalahnya antum ini ngaji fikih tidak pernah tahu mengaji usul fikih, itulah. Akhirnya tidak tahu prosesnya, taunya cuma outputnya Pak. Ini terjadi banyak sekali penyimpangan. Tidak segampang itu kita memahami ayat dan hadis lalu jadi produk hukum. Kata di kulla bid'atin dolalah, kulla dolalatin finnar. Hati-hati terhadap perkara yang baru. Perkara yang baru itu bid'ah. Bid'ah itu sesat di neraka. Berarti perkara baru di neraka. Langsung diterjemahkan perkara baru yang tidak pernah ada di zaman Rasul, tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Zaman sekarang baru. Nah, berarti kalau sekarang dilakukan berarti bid'ah. Berarti kalau bid'ah berarti sesat neraka. Tidak begitu memahami agama Pak ya. Kalau begitu sesat semua kita. Tidak semudah begitu. Itu kan terlalu lugu itu. Kenapa nanti antum akan bertentangan dengan berbagai macam ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain Pak. Kalau begitu pemahamannya. Contoh yang sering saya sering dengar ya. Kullu bid'atin dolalah. Coba terjemahnya apa itu? Terjemahnya apa biasanya? Semua yang bid'ah adalah setiap ada yang semua kan podo aja setiap ya semua. Iya kan? Lah iya. Kan begini, dari kalimat ini, dari kullu bid'atin dolalah, ya kan? Setiap bid'ah adalah sesat ya. Sekarang satu, bid'ah itu apa? Kan begitu Pak. Kalau mau cari tahu Pak. Bid'ah itu kan tadi wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesuatu yang baru adalah bid'ah. Ya. Hadisnya Pak ya, pelan-pelan. Berarti yang baru maksudnya yang baru yang bagaimana? Yang baru tidak pernah ada di zaman Rasul, tidak pernah dilakukan oleh Rasul, berarti itu bid'ah. Artinya di sini bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang baru, Pak. Antum bilang urusan agama, dari mana antum ngomong begitu? Ya kan? Kullu bid'atin dalam urusan agama bid'ah. Ada begitu? Dari mana antum memahami dari urusan agama itu? Kita ngomong agama, Pak, harus pakai dalil, Pak. Ya. Ojo ngomong pakai perasaan. Antum kan membedakan kan? Bid'ah dalam urusan agama. Ada tidak kalimat tunjukkan kepada saya? Bid'ah yang bid'ah, Pak. Pemahaman dulu ya. Jadi begini, bid'ah itu sesuatu yang baru. Tidak pernah ada sebelumnya.
Sekarang ada, jadi baru namanya bid'ah, Pak. Makanya Allah itu kan Al-Badi namanya. Namanya Allah itu kan Al-Badi, ya. Yang menciptakan tidak pernah ada sebelumnya, Pak. Namanya Al-Badi. Nah, di sini saya coba luruskan dulu pemahamannya, ya. Jadi yang pasti, ya, perhatikan di sini, bid'ah itu bukan hukum, Pak. Jadi jangan pernah tanya ini hukumnya bagaimana, hukumnya bid'ah. Pernah dengar tidak begitu? Tidak ada. Antum masalah saya kata tiga, antum tidak pernah ngaji usul fikih masalahnya, Pak. Ngajinya fikih. Coba sebutkan hukum-hukum dalam Islam itu. Antum tahu tidak hukum-hukum? Ahkamul khamsah. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nggak ada. Itu bukan hukum, Pak. Hukum. Ini hukumnya apa? Wajib kah? Sunnah kah? Kalau wajib dilakukan pahala, ditinggalkan dosa, kan begitu? Iya kan? Kalau sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau mubah, mau dikerjakan, mau ditinggalkan tidak ada masalah. Kalau makruh, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Antara mubah dan makruh itu ada khilaful aula namanya. Pernah dengar tidak? Khilaful aula. Hukum juga, ya kan? Namanya saja itu tidak pernah dengar, Pak. Apa mana hukumnya, ya? Ada hukum namanya khilaful aula, tapi tidak semua ulama memasukkan ini. Itu hanya di mazhab Hanafi. Ada haram. Haram itu kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan pahala, Pak. Hukum itu cuma itu, hukum itu. Tahu hukum bid'ah, dari mana ada hukum bid'ah? Itu dari mana? Bid'ah itu bukan hukum, Pak. Sebab kalau antum mengatakan bid'ah itu hukum, nanti bingung antum. Bingung sendiri nanti antum. Bingung sendiri dengan keyakinan antum yang keliru itu. Karena berangkat dari pemahaman bid'ah itu adalah sebuah hukum. Makanya ini pekerjaan ini hukumnya apa? Bid'ah. Kan begitu kan, ya? Sering antum begitu. Ini salah nih, Pak. Makanya karena dari awal sudah salah, akhirnya bingung, Pak. Bingung dewe. Bid'ah itu, perhatikan ya, bid'ah itu adalah sifat sebuah pekerjaan, Pak. Ini ada pekerjaan, satu amalan. Apa sifatnya? Oh, ternyata tidak pernah ada sebelumnya. Ini baru sifatnya. Sifat pekerjaan ini baru, bid'ah namanya. Nah, hukumnya apa? Masukkan yang 5 ini, Pak. Dicari pekerjaan ini, yang baru ini, pekerjaan baru ini, hukumnya opo? Golek ono, Pak, telusuri. Wajibkah? Sunnahkah? Carikan dalilnya. Gitu loh, Pak. Kalau ada, oh ternyata hukumnya ada perintahnya, ada dalilnya, berarti sesuatu yang baru ini makruh. Ya berarti makruh, Pak, hukumnya. Bisa sunnah juga, bisa haram juga, bisa wajib juga, bisa mubah juga. Termasuk subhat itu sifatnya, ya? Subhat itu sifat, Pak, bukan hukum. Antum usul fikih hukum cuma 5, berarti kan, ya? Ini pelajaran anak SD kelas piro, Pak, ya? Hukum itu 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sebagian menyebutkan ada 6. Antara makruh dan mubah itu ada istilahnya khilaful aula. Dosa bahas itu. Bingung, Pak, ya. Intinya hukum itu 5. Ahkamul khamsah. Terkenal itu, Pak. Hukum yang 5. Semua pekerjaan yang kita lakukan nanti tidak akan terlepas dari 5 hukum ini. Entah itu pekerjaan lama, entah itu pekerjaan baru. Cari hukumnya apa? Pengajian begini. Ya. Zaman Rasul saya tanya, zaman Rasul ada tidak pengajian setiap Jumat begini? Bid'ah ini, Pak. Rasul pernah mengerjakan tidak? Tiap pagi, Dari mana antum bilang tiap pagi? Tunjukkan dalilnya, Pak. Enggak. Beritanya kan Rasulullah setiap sholat subuh mesti ada kajian. Bukan, tidak ada seperti itu. Itu kan dari siapa? Dari sahabat itu bukan setiap subuh. Sekali-sekali. Tidak ada rutin pengajian rutin setiap Jumat. Carikan kalau ada dalilnya lah, kasih HP, Pak. Ya.
Iya betul. Tidak pernah ada Rasul jamaah kita pengajian setiap subuh Jumat ya. Berarti kan kita melakukan kegiatan seperti ini tidak pernah ada zaman Rasul, Pak. Ini baru nih, Pak. Bid'ah ini. Sifatnya bid'ah. Cuman hukumnya apa? Masukkan. Hukumnya apa? Wajib kah? Sunnah kah? Mubah kah? Makruh kah? Cari dengan dalil, Pak. Oh, ternyata pengajian ya wajib. Berarti walaupun ini bid'ah, ini hukumnya wajib. Bisa ada di sini, Pak. Jadi bisa satu perkara bisa ke wajib sunnah gitu ya? Tergantung Satu hukumnya, perkara, iya. iya. Dicarikan hukumnya, Pak. Jadi tidak semua bid'ah langsung kita hukumi. Loh, tapi kan hadisnya kullu bid'atin, Ustaz. Semua bid'ah yang baru itu sesat. Nah, memahami kata kullunya itu jadinya, Pak. Kullu itu maknanya semuanya atau sebagian. Kan gitu. Zaman Rasul dulu nggak pakai meter. Ya. Tapi ini kan urusan dunia. Urusan dunia kan tidak apa-apa. Kadang-kadang begitu kan ya. Loh, antum kenapa? Dari mana membagi urusan dunia urusan akhirat itu, Pak? Ya. Pokok intinya kullu bid'atin. Semua bid'ah. Kan gitu kan ya. Kalau antum mengartikan kullu itu dengan semua bid'ah. Mau bid'ah dalam urusan agama, mau bid'ah dalam urusan dunia. Pokoknya baru bid'ah sudah. Soal semuanya sesat. Kalau antum mengartikan itu kullu itu semuanya. Enggak, ini kalau bid'ah itu kan hanya urusan agama yang tidak boleh sesat. Kalau bid'ah urusan dunia boleh. Lah ngomong begitu tuh dari mana? Karena ini agama loh, Pak. Pakai dalil kalau ngomong. Ya. Kalau agama tidak boleh, kalau dunia boleh. Kan begitu kan ya? Ini HP urusan dunia, ini mic urusan dunia, boleh. Loh, katanya tadi kullu bid'atin, semua bid'ah. Antum bisa nangkap bisa di sini, Pak ya. Semua bid'ah. Namanya semua itu, Pak ya. Mau urusan dunia, kayak mau urusan alam barzah, kayak mau urusan akhirat, kayak mau urusan manapun, senangnya semuanya semua, Pak. Bisa ditangkap tidak nih, Pak? Bisa. Tapi kenapa terus kita membagi kalau bid'ah agama tidak boleh, kalau bid'ah dunia boleh? Ya kalau begitu berarti bukan semua, Pak, artinya, Pak. Antum bingung. Ya. Kata kullu bid'atin, saya ulangi bolak-balik nih, Pak. Biar antum tidak jelas nih, Pak ya. Kullu semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Karena Allah sudah mengatakan, Rasul sudah mengatakan semua. Berarti tidak ada peluang untuk yang bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Kan begitu kan ya? Ada mengatakan tidak ada bid'ah hasanah kan? Kenapa? Dari kata kullu. Pernah dengar tidak? Seperti ini. Ya. Artinya tidak ada bid'ah hasanah itu. Semua bid'ah sesat. Berarti kan ini sesat. HP sesat. Oh, itu urusan dunia. Kalau urusan dunia boleh. Kalau urusan agama tidak boleh. Kan begitu kan ya? Padahal baru saja ngomong semua, Pak. Padahal baru saja ngomong semua bid'ah sesat, tidak ada yang hasanah. Tapi kenapa mic boleh? Kenapa HP boleh? Sepeda motor boleh? Mobil boleh? Itu urusan dunia. Boleh, tidak apa-apa bid'ah. Karena begitu kan? Loh, dari mana? Barusan aja ngomong semua. Lah namanya semua itu ya apa sih, Pak? Jenenge semua. Kata semua ini apa? Kata semua ini, Pak. Ya seluruhnya, Pak. Mau urusan dunia, kayak mau urusan akhirat, kayak mau urusan alam barzah, kayak pokok bid'ah berarti kan sesat. Harusnya begitu. Tapi kan tidak konsisten, Pak. Kenapa? Salah mengartikan. Kenapa? Kalau dari awal salah ya banyak keliru, maka sering tumpang tindih kan ya pemahamannya, Pak. Sering tumpang tindih. Ketika saya pernah mengomongkan kalau kullu bid'atin itu semua bid'ah sesat, ya berarti kan HP, sepeda motor itu sesat, Pak. Itu urusan dunia, Ustaz ya. Katanya barusan semua. Yang namanya semua ini loh, Pak. Berarti kan tidak semua kalau begitu kan ya. Tidak semua. Berarti hanya bid'ah yang urusan agama yang
sesat yang urusan dunia tidak sesat. Ya, berarti jangan mengartikan kullu dengan kata semua. Tapi sebagian bid'ah kan begitu. Dan memang yang benar begitu, Pak. Pengertiannya kullu itu. Karena tidak semua kata kullu itu bisa berarti semuanya. Kadang kullu itu bisa berarti total semuanya, kadang bisa berarti sebagian. Dari mana kita punya pendapat seperti ini? Ya dari Quran juga dalilnya, Pak. Kadang-kadang kata kullu itu berarti sebagian, seperti kisahnya Nabi Khidir. Naik perahu, perahunya dibolongi. Surah Al-Kahfi. Nabi Khidir itu kan ketika mau nyebrang sama Nabi Musa, numpak perahu, perahunya dibolongi sama Nabi Khidir. Kan protes Nabi Musa itu, Pak. Dir, iki kok dibolongi, Dir, perahu ini. Kita lah numpang perahu itu gratis, Dir. Kok malah dirusak? Kan gitu kan? Protes Nabi Musa, Pak ya? Tahu tidak kisah Nabi Musa itu? Surah Al-Kahfi. Apa kata Nabi Khidir? Wa min waraihim malikun ta'khudhu kulla safinatin wasba. Iya, karena apa? Di sana nanti dermaga sana ya, ada seorang raja yang suka punya kebiasaan ta'khudhu, suka mengambil kulla safinatin, semua perahu yang bersandar ke sana. Bahasanya kan ada raja yang suka mengambil kulla safinatin. Pakai kullu juga loh, Pak ya. Mengambil semua kapal. Tapi pertanyaan begini, ketika kapal yang ditumpangi Nabi Khidir ini merapat, diambil tidak oleh raja? Kenapa tidak diambil? Karena kapalnya rusak. Raja itu hanya mengambil kapal yang bagus-bagus, Pak. Makanya kapal di sini dirusak oleh Nabi Khidir. Biar tidak diambil oleh raja. Padahal Nabi Khidir tadi mengatakan ta'khudhu kulla safinatin. Ada raja yang suka mengambil semua kapal. Antum nyambung enggak nih? Kalimatnya kulla safinatin. Mengambil semua kapal. Kata-katanya kan semua kapal, tapi kenyataannya apakah raja mengambil semua kapal? Kenyataannya, Pak? Enggak kan, hanya mengambil kapal yang bagus. Artinya kata kulla itu tidak berarti semuanya. Kadang bisa berarti sebagian. Misalnya di sini, Pak, pendalilannya. Kok bingung? Sudah saya lanjutkan ini. Jadi pada tafsir begitu kan, Pak? Kata Nabi Khidir, ada raja yang suka mengambil kulla safinatin itu semua kapal, Pak. Sama kayak kullu bid'atin tadi. Kullu bid'atin, kulla safinatin, podo, Pak. Oh, itu hanya beda susunan nahwu aja, Pak. Kadang kulli, kadang kulla, kadang kullu. Itu nahwu, Pak. Pelajaran nahwu, Pak. Tergantung posisi. Ya. Kullu bid'atin itu jadi apa namanya? Kalau dalam bahasa susunan nahwu itu kan mubtada khobar ya. Kalau kulla safinatin itu maf'ul, Pak, maf'ul bih. Makanya kadang dibaca a nasab, kadang dibaca u marfu, kadang dibaca majrur kulli, ala kulli, kan gitu kan ya. Kenapa jadi kulli? Karena ada ke ala, Pak. Nahwu, Pak, nahwu. Ya. Cuman kata-katanya tetap sama. Kulla, kulli, kullu itu sama, Pak. Hanya posisinya yang berubah itu, Pak. Tapi terjemahnya sama. Ya. Kata Nabi Khidir, di sana ada raja ta'khudhu yang suka mengambil kulla safinatin, semua kapal. Kata-katanya kullu. Tapi kenyataannya si raja tidak mengambil semua kapal. Hanya kapal yang bagus yang diambil oleh raja. Makanya kapal yang ditumpangi Nabi Khidir dirusak, ceknya tidak dijepek karo raja. Mending rusak daripada diambil, kan begitu kan ya. Kalimatnya kata kullu safinatin, kulla safinatin. Berarti kulla itu tidak semuanya. Lebih jelas begini, dalam surat Al-Anbiya ada Allah berfirman begini, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Wa ja'alna minal ma', kami jadikan segala sesuatu yang hidup ini dari air, Pak. Kulla syai'in, kami jadikan dari air, kulla syai'in, segala sesuatu
di alam raya, jagat raya ini, Pak. Jadi hidup. Allah menghidupkan semuanya ini dari air. Kulla syai'in wa ja'alna minal ma' kullu syai'in hayy. Sama kan, kullu syai'in, segala sesuatu. Artinya Allah menciptakan seluruh alam ini dan segala isinya dan segala makhluk Allah itu dari air, Pak, unsurnya, Pak. Sekarang pertanyaan begini, apakah semua ciptaan Allah unsurnya dari air? Ada yang bukan dari air, siapa? Tanah ada unsur air, Pak. Setan, jin dari bangsa api. Api tidak mungkin ada unsur air, Pak. Kalau tanah ada unsur airnya. Ya. Siapa lagi yang bukan dari unsur air? Malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi Allah bilang mengatakan kullu syai'in wa ja'alna minal ma', kami jadikan dari air kullu syai'in, segala sesuatu. Tapi kenyataannya tidak semuanya, sebagian besar. Kata kullu itu sebagian besar. Kalau diartikan kullu itu sebagian, nanti di bid'ah itu pas, Pak. Tidak bertentangan. Ada sebagian bid'ah yang sesat, yang urusan agama, urusan dunia, boleh. Artinya tidak semua bid'ah itu sesat. Ada yang baik. Kenapa? Karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sifat sebuah pekerjaan, Pak. Wasfun, bahasa agama itu, Pak. Ini pekerjaan ini baru, zaman tidak pernah ada sebelumnya. Hukumnya apa? Sifatnya bid'ah. Hukumnya apa? Bisa makruh, bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah. Contoh yang paling jelas itu di zaman Umar. Salat tarawih itu Umar mengatakan apa? Hah? Nikmal bid'atu hadihi. Kata Umar kan begitu kan. Setelah melakukan salat tarawih 23 rakaat, ya. Yang sebelumnya zaman Abu Bakar tidak pernah ada salat tarawih 23. Zaman Rasul tidak pernah ada. Umar ngadakan. Karena tidak pernah ada sebelumnya, berarti sifatnya pekerjaan ini adalah bid'ah. Makanya Umar kemudian, tapi ini bid'ah. Nikmal bid'atu hadihi. Kata Umar. Nikmal itu terjemahnya adalah sebaik-baiknya, Pak. Lawannya bi'sa. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Dalam surat apa itu? Surat Al-Hujurat, ya. Sebaik-baik, seburuk-buruk panggilan itu bi'sa. Lawannya nikmah. Nikmah itu sebaik-baiknya. Kata Umar, apa Umar gendeng apa, Pak? Nggak ngerti bid'ah, Pak. Nikmat, Umar bilang mengatakan nikmal bid'ah. Ini sebaik-baiknya bid'ah. Kenapa disebut bid'ah oleh Umar? Karena baru, udah pernah ada zaman Rasul, udah pernah ada zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi sebaik-baik bid'ah tadi kan juga diartikan hasanah. Lah iya makanya, Pak. Berarti kan ada bid'ah hasanah, Pak. Berarti hasanah ada, bid'ah hasanah. Ya ada, memang saya katakan ada. Nah, tapi kan ada sebagian pendapat memang tidak ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena dari kata kullu tadi. Kullu itu semuanya sudah. Kalau sudah semuanya berarti kan tidak tersisa, kan begitu. Yang tersebar pendapat itu, Pak. Saya coba meluruskan ini, Pak, pemahamannya. Ya. Kullu itu tidak semuanya, sebagian besar. Ya. Tergantung korinah nanti. Ada yang kullu sebut semuanya, seperti ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu segala sesuatu tidak tersisa, Pak. Ya, kullu mauludin yuladu semua anak, semua tidak tersisa satupun. Tapi dalam keadaan fitrah. Tergantung dari mana kita mengartikan kullu itu semua, kita mengartikan sebagian, itu nanti di usul fikih, Pak. Ya, di proses itu, Pak. Masa kita kata-kata di antum tidak pernah tahu prosesnya. Tahunya ono beras, tiba-tiba ciling dari sego jagung jadi pangan, Pak. Gimana masaknya, gimana prosesnya, pernah tahu tidak antum? Tidak tahu, ya itu garai, Pak. Akhirnya kan bingung. Taunya duduk pengajian ono sego jagung langsung pangan. Tidak tahu yang masak itu sejak tadi subuh itu, Pak, ya. Jam 3 paling masak itu ibu-ibu itu. Ya, itu namanya proses. Nah, itu di disiplin ilmu agama kita namanya usul fikih, Pak. Makanya kalau mau ngaji fikih, ngaji usul fikih duluan. Antum kan pernah ngaji di sini usul fikih. Akhirnya taunya cuma hasil, tidak tahu proses.
Itulah. Kalau hukum itu produknya asal usulnya dari Allah, terus yang menghakimi juga Allah. Kenapa di posisi ulama warasatul anbiya, malah ulamanya yang menghukum? Kata Surat itu kemarin kan dihukumi haram, kan? Ya. Nah, kenapa manusia sekarang cuma bisa menyampaikan tapi bisa menghukumi? Bahkan kalau Allah yang menghukumi, masa Allah mau ngomong, Pak? Allah kan tidak mungkin ngomong, Pak, ya. Jadi kita kan perwakilan di sini, mewakili Allah, para ulama itu. Yang mewakili Allah di muka bumi ya manusia kan disebut khalifah, kayak gitu, Pak. Inni ja'ilun fil ardi. Khalifah itu kan pengganti, Pak. Jadi tidak mungkin kita langsung ke Allah sendiri. Makanya perlu ulama gitu loh, Pak. Kayak begini, kita memahami Al-Quran sesuai dengan Al-Quran, kita memahami agama sesuai Al-Quran dan hadis. Tidak bisa kita memahami agama sesuai Quran dan hadis tok, Pak. Dari mana kita memahami ayat dan hadis dengan pemahaman sendiri kalau tanpa ada bimbingan dari ulama? Itu butuh ulama, Pak. Tapi ulama sendiri tidak bisa menghukumi tanpa ada asal usulnya dan gitu. Yaitu ada namanya proses tadi, Pak. Ada sebuah sistem. Caranya kalau masak nasi goreng begini, kalau masak rawon begini, kalau masak soto begini. Caranya, prosesnya itu, Pak, ya. Itu namanya usul fikih itu, Pak. Ya. Jadi ulama-ulama tahu itu. Caranya untuk memproses jadi rawon, oh caranya begini. Memproses jadi sego pecel, caranya begini, itu kan ya. Bahannya kan sama, toh. Beras. Ya kan? Nah, seperti itu. Kembali ke bid'ah ya. Saya jelaskan dulu biar ini nyambung, Pak, ya. Jadi kata kullu itu kalau di bid'ah itu tidak semuanya. Bukan berarti semua. Ya, karena bid'ah itu bukan hukum. Sekali lagi ya, diingat-ingat, Pak. Bid'ah itu bukan hukum, Pak. Bid'ah itu sifat sebuah pekerjaan. Sifatnya baru. Nanti hukumnya carikan dalil, Pak. Kalau selaras dengan dalil, maka ada yang bisa wajib, ada yang bisa sunnah. Kalau tidak ada dalilnya, barulah sesat, Pak. Sebagaimana dalam hadis tadi. Makanya Umar tadi kan mengatakan nikmal bid'ah. Ya, sebaik-baiknya bid'ah. Lah kalau antum mengatakan bid'ah itu hukum, bingung antum dengar kalimat itu. Kok hukum bid'ah kan sesat, tapi Umar kok bilang bid'ah sesat jadi baik. Bingung kan ya? Pasti bingung. Karena antum menganggap bid'ah itu adalah hukum. Bid'ah, hukumnya bid'ah sesat. Lah Umar kok ngomong nikmal bid'ah? Coba. Jadi bingung jadinya kan ya? Padahal bid'ah itu sifat sebuah pekerjaan dan banyak sekali bid'ah yang terjadi di zaman Rasul pun bahkan ada bid'ah, Pak. Cuman hukumnya apa gitu. Bilal juga pernah melakukan bid'ah. Apa yang dilakukan bid'ah Bilal? Hah? Rasul ketika healing ke surga itu kan jalan-jalan rekreasi ke surga kan mendengar sandalnya Bilal. Bilal, ono sandalnya Bilal. Mulai Bilal. Awakmu nglakoni apa kok? Kok duit sandalnya untuk surga aku rumus soal sandalnya? Enggak ada ya Rasul, saya cuman punya kebiasaan saya habis wudhu itu langsung mengerjakan sholat 2 rakaat. Artinya begini, Pak, itu kan bid'ah, Pak, Bilal itu, Pak. Antum bingung jadi. Rasul tahu tidak salat 2 rakaat itu? Salat wudhu 2 rakaat itu? Tidak tahu Rasul. Tidak pernah tahu. Makanya Rasul bingung. Ono apa amalan apa yang dilakoni Bilal? Berarti Rasul sendiri tidak pernah melakukan salat wudhu itu, Pak. Sebelumnya. Taunya setelah apa? Setelah kejadian melihat sandalnya Bilal. Berarti Bilal melakukan itu sebelum ada syariat ditetapkan menjadi sholat sunnah itu. Bilal ngelakoni dewe. Amalannya diterima apa ditolak itu? Diterima. Apa buktinya? Sandalnya di surga. Dan Rasul belum tahu. Belum pernah mengerjakan. Setelah tahu itu kemudian dilegalisir sama Rasul. Oke lah, tempel, dek, jadi amalan sunnah. Kan begitu kan ya? Tapi apa istimbat hukumnya sebelum Rasul stempel ini jadi amalan sunnah, Bilal sudah mengerjakan, Pak, dan diterima oleh Allah amalannya.
Buktinya sandalnya ono di surga, Pak. Data aslinya berarti Pak. Maksudnya? Data aslinya legalisir Pak. Ya, aslinya mungkin anu Pak simpen Pak ya. Tapi di legalisir Pak nama Rasul. Ada arti istimbat hukumnya loh Pak ya. Berarti bila ini melakukan sesuatu yang bid'ah yang baru sifatnya. Cuman pekerjaan ini bagus sesuai dengan syariat, maka dibolehkan. Ya. Zaman Rasul ketika sholat itu juga pernah Sami Allahu liman hamidah. Jawabannya apa kalau jamaah jadi makmum? Rabbana walakal hamdu. Ada jamaah sing nyeleneh, Pak. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Panter misal ngomongnya, Pak. Habis sholat Rasul tanya, siapa mau sing maca apa pocoan amalan baru itu, Pak? Bacaan baru itu gitu. Semua sahabat kan menang tuh, Pak. Karena kan khawatir wedi, Pak. Ini kok disalahkan Nabi Rasul, diam semua. Iya. Dan ada yang komentar itu sahabat. Sampai kemudian Rasul bilang begini, saya tadi melihat 30 malaikat berebut untuk mengambil ucapan tadi itu. Oh, itu saya ya Rasul. Baru ngaku, Pak ya. Sebelumnya wedi katanya ngaku, Pak ya. Karena khawatir disalahkan, Pak. Setelah Rasul bilang, saya tadi melihat 30 malaikat berebut kalimat itu. Artinya begini, Rasul pernah ngajari tidak kalimat bacaan itu, Pak? Udah pernah ada, sahabat di ngarang dewe, Pak. Loh, apanya kayak gitu, Pak? Buktinya Rasul tanya kan, siapa tadi saya ngomong itu? Karena Rasul nggak pernah ngajari kayak gitu. Ya, yang diajari sama Rasul itu Sami Allahu liman hamidah, jamaah menjawab Rabbana walakal hamdu. Itu baru Pak ngarang dia. Makanya Rasul tanya, kalau Rasul itu sudah Rasul ajarkan, buat apa tanya Rasul? Ya kan? Rasul balik habis sholat, sing ngomong hamdan kasiran thayyiban mubarakan siapa mau orang ini? Betul, Pak. Dan sing ngomong karena apa? Ini enggak ngarang ini, Pak. Khawatir disalahkan. Ya. Nih, akhirnya setelah Rasul bilang, tadi saya melihat malaikat berebut kalimat itu. Artinya kalimat itu diterima tidak oleh Allah? Diterima. Itu bid'ah tidak? Baru, Pak. Sifatnya baru. Cuman hukumnya sunnah, jadi sunnah boleh. Artinya zaman Rasul sudah ada. Jadi tidak semua yang bid'ah itu sesat. Kenapa? Kata kullu itu sebagian, Mak. Bukan semuanya. Tergantung apa nanti? Tergantung dalil. Ada tidak dalilnya yang selaras. Gitu loh, Pak. Sehingga kita jangan pernah bilang begini, ini pernah dilakukan tidak oleh Rasul. Tidak. Nah, kalau pertanyaan begitu, ketok bodoh nih, Pak. Ya. Kenapa? Karena tidak semua pekerjaan, tapi Islam sudah sempurna. Ya kan? Islam kan sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sekarang ini sudah sempurna bagimu agamamu. Artinya semua sekarang sudah ada di zaman Rasul. Keliru, Pak. Ya, makanya tidak pernah ngaji tafsir juga, ya kan ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Hari ini kusempurnakan bagimu agamamu. Sekarang jadi pertanyaan, coba saya dijawab. Saya mau tanya, yang sempurna itu apanya Islam ini, Pak? Yang sempurna itu Islam apa adanya seperti zaman Rasul Bien, atau yang sempurna tuntunannya dalam menjalankan agama? Yang sempurna apanya? Tuntunannya, Pak. Bukan sempurna apa adanya. Koyok Bien, tidak ono saiki berarti salah gitu. Bukan seperti itu Islam, Pak. Islam itu bukan sempurna apa adanya. Tapi Islam itu sempurna sebagai tuntunan. Jadi kita mau cari apa saja masalah dalam hidup kita, sempurna. Tuntunannya pasti ada. Tapi kalau antum mengatakan Islam sempurna apa adanya, kayak Bien, ya benar pertanyaannya, Rasul pernah mengerjakan tidak, Bien? Tidak pernah ada. Sama seperti mauludan nanti. Rasul pernah mengerjakan tidak? Sahabat mengerjakan tidak? Tabi'in mengerjakan tidak? Tabi'in laukana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau memang bagus, pasti mereka mengerjakan. Kan begitu biasanya, Pak. Tidak bisa begitu karena dunia berkembang, Pak. Fikih itu berkembang. Nah, yang benar pertanyaan, ada tidak tuntunannya ini? Bukan ada tidak Rasul mengerjakan, bukan begitu. Yang sering jadi masalah yang paling disana termasuk
ngaji mendoakan saudara kita. Ya. Itu berlana apa? Oh, nanti intinya boleh itu Pak ya. Ini mendoakan. Mendoakan bahkan baca Quran, kirim bacaan Al-Fatihah untuk Panggilan. ya tahlilan beda Pak, itu bukan urusan agama karena yang tahlil itu syariat Pak. Tapi tahlilan itu bahasa Jawa Pak. Lani sih. Itu kan bahasa Jawa, itu bukan bahasa Arab Pak. Arti ngaji mendoakan. Nah, nanti tanyakan dulu ada tidak dalilnya setiap pekerjaan itu gitu Pak. Jangan Rasul tidak pernah kerjakan, Rasul tidak bisa kalau begitu. Kenapa? Karena Islam itu bukan sempurna apa adanya. Islam itu sempurna sebagai tuntunan. Maka tanyakan tuntunannya ada enggak ini. Kalau tahlilan itu bukan bahasa agama loh, bukan bahasa Arab loh Pak, bahasa Indonesia itu Pak. Kalau tahlil itu la ilaha illallah bahasa Arab. Tapi kalau tahlilan bahasa Jawa itu Pak. Ya. Itu sudah, maka nanti tanyakan dalilnya ada enggak pekerjaan ini gitu loh Pak. Tuntunannya ada enggak. Nah, itu ditelusuri pelan-pelan Pak. Ya. Jadi jangan digebiak, oh ya begini pertanyaannya. Rasul tidak pernah ngerjakan ini. Karena saya sering dengar kalau mendoakan orang mati itu nggak mungkin nyambung. Masalah. Entah, kalau mendoakan semua sepakat Pak. Semua ulama sampai seluruh dunia sepakat mendoakan bermanfaat untuk orang yang mati. Dalilnya jelas, surat Al-Hasyr ayat 10. Jelas dalilnya. Sampai artinya. Ya, jelas nyampe, jelas semua tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan itu kirim pahala bacaan Quran. Ya, kirim dong. Ya. Bacaan ila hadati ila apa khususan ila almarhum siapa gitu ya, Al-Fatihah gitu kan ya. Itu nyampe tidak? Nah, itu yang khilaf. Kalau khilaf itu biasa Pak, ya. Khilaf itu biasa. Kenapa? Ya karena ada sudut pandang tadi, perbedaan. Namanya ijtihad. Jadi kembali ke bid'ah dulu Pak. Kita pembahasan nanti kapan-kapan ya. Saya detailkan pembahasan itu ya. Jadi bid'ah itu sifat, sekali lagi ya, bukan hukum. Nanti sifatnya pekerjaan ini apa? Oh, baru ini bid'ah. Nanti hukumnya apa ini? Carikan Pak dalil. Kalau ada dalil membolehkan ya sudah boleh berarti Pak. Kalau tidak ada dalil sama sekali menyimpang, bahkan ini sesat. Gitu loh Pak. Kayak adzan 2 kali. Ada dalilnya tidak Jumatan? Bid'ah apa tidak? Adzan 2 kali Jumatan itu Pak. Muhammadiyah kan tidak pakai Pak. NU pakai. Ya. Bid'ah apa tidak? Ada berarti sesuatu yang baru ya kan? Nah, sifatnya apa? Hukumnya apa? Dicarikan dalilnya Pak. Ada enggak dalilnya? Dalil tentang adzan 2 kali ini Pak. Ada tidak? Ya. Ada, berarti kan berarti ada dalilnya berarti Pak. Berarti ya tidak dilarang Pak. Tempatnya beda. Bukan masalah tempatnya, dalilnya. Istimbat itu macam-macam Pak. Istimbat itu cara mengambil hukum itu. Sudut pandangnya berbeda. Contoh begini. Di zaman Rasul itu kan ada adzan 2 kali juga. Sekarang pertanyaan begini, adzan itu fungsinya apa sih? Panggilan sholat ya kan? Di zaman Rasul itu ada Bilal, tukang adzan kan ada 2, Bilal dan Ibnu Maktum. Ya. Kalau Bilal yang adzan, kata Rasul dalam hadis Bukhari Pak ya, makanlah, minumlah, jangan sholat. Kalau kamu mendengar adzan, Bilal adzan, makanlah, minumlah, jangan sholat. Kalau kamu mendengar Ibnu Maktum adzan, jangan makan, jangan minum, sholatlah. Kan begitu kan ya? Kenapa kalau Bilal adzan, makanlah, minumlah, jangan sholat? Maksudnya jangan sholat subuh maksudnya. Karena Bilal itu adzan di Fajar Kadib Pak. Itu adzan bukan untuk manggil sholat. Makanya Rasul kalau dengar adzan Bilal, jangan sholat, tapi makan dan minum. Kenapa? Itu adzan untuk iklam. Untuk iklam, untuk memberitahu orang ini jam sahur. Ya, makanya kata Rasul, makanlah, minumlah, jangan sholat. Kenapa? Durung tutup waktu ini subuh. Khusus Bilal ya. Khusus yang adanya Bilal. Cuman sama orang sekarang dipakai dalil gaya sahur nih Pak. Ya, adanya Bilal. Makanya adzan tempat sahur dengar adzan, kata Rasul makanlah, minumlah. Salah pakai dalil Pak. Karena ini gitu. Kadang-kadang orang kalau sahur kebabas tangi ya, makan krungu adzan tutup ngopisan.
Kan begitu kan? Kenapa? Ada perintah itu. Padahal perintah itu untuk adabnya Bilal. Kalau adanya Ibnu Maktum, ya jangan makan, jangan minum, sholatlah. Kenapa? Karena itu adzan subuh. Berhenti makan, berhenti minum. Waktunya sholat subuh. Kan antum ada hadisnya ada dua. Nah, artinya antum tadi mengatakan adzan itu untuk panggilan. Ternyata ada adzan yang bukan untuk panggilan sholat, Pak. Adzan untuk memberitahu iklam tadi adanya Bilal. Nah, itu dipakai sama Utsman bin Affan. Memberitahu manusia bahwa sebentar lagi persiapan mau masuk Jumatan, adzan pertama di tempat keramaian. Karena Bilal itu kalau adzan kan di atas naik ke tempat yang tinggi, entah ke atas bukit kah, ke pepohonan, dan adzannya sambil gini-gini kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kenapa begitu-begitu? Dorongan. Karena biar suaranya terdengar ke mana-mana. Kalau sekarang perlu tidak begitu? Tidak perlu ponongnya Pak. Tuannya gede no Pak. Tidak usah gini-gini kita adzan Pak. Kenapa adzan itu gini-gini Bilal itu? Iya, kanan kiri. Sunnah katanya. Ada adzan tuh. Iya kan ada ilah hukumnya Pak. Ilah hukum itu ngaji mana? Usul fikih ini Pak ngajinya Pak. Ya. Asyhadu alla ilaha ke kanan. Iya intinya itu apa al hukmu yadurru ma'a illatihi kan begitu kan dalam usul fikihnya itu hukum itu berputar sekitar ilahnya penyebabnya. Kalau penyebabnya hilang maka hukumnya hilang. Bilal itu gini-gini. Kenapa penyebabnya gini-gini? Biar suaranya terdengar. Lah sekarang suara terdengar tanpa gini-gini Pak gini Pak. Tidak usah gini-gini sudah Pak. Lah itu proses kayak begitu di ngaji di usul fikih Pak. Ojo fikih ini tau gitu lah Pak. Akhirnya kan tetep aja make Allahu Akbar Allah ngelongkol gitu. Tidak ada fungsinya Pak. Ya. Antum gini-gini tidak ada fungsinya. Itu Bilal. Nah Bilal itu ngaji apa adzan itu fungsinya bukan untuk ngajak salat Pak. Untuk pemberitahuan, iklam. Nah tunggu dulu, ya. Makanya dipakai sama Utsman, Pak, ya. Untuk memberitahu orang sebentar lagi masuk Jumatan, biar tidak terburu-buru. Adzan pertama. Karena orang lagi banyak aktivitasnya di pasar, ya adzannya ya di pasar. Kalau sekarang kan di mana-mana orang, Pak. Apalagi pasarnya sekarang di Saku, di Sae, Pak. Makanya kan adzan dua kali ada sunnahnya, ada dalilnya, fungsinya untuk iklam. Nah, dirubah sama para ulama. Intinya kan untuk iklam. Di kajian usul fikih kan intinya kan untuk iklam, untuk memberitahu masyarakat sebentar lagi waktu akan masuk waktu sholat. Nah sekarang dirubah dengan tarhim. Sholatu wassalamu alaihi gitu kan. Orang sudah tahu ntar lagi mau masuk adzan, masuk waktu sholat kan. Kok bid'ah Pak? Ya memang bid'ah memang tak pernah ada, tapi boleh tidak? Untuk iklam Pak, fungsinya iklam, fungsinya. Tidak ada masalah fungsinya untuk iklam, ya kan? Kenapa fungsi? Karena tidak mungkin Bilal itu, misalnya Bilal mau tarhim 30 menit, dalam emik pisan. Ada naik suarane pedot Pak, Bilal mau tarhim Pak, 3 hari mlebu rumah sakit Bilal Pak. Kenapa? Fungsinya Pak, fungsinya. Makanya ngaji agama itu yang itu Pak. Jadi tidak plak. Ini tidak pernah ada zaman Rasul. Tidak begitu. Lek koyo ngono Pak, ndak ono kabeh. Sekarang saya tanya beginilah. Kalau antum biasa ngaji yang bisa ngaji tauhid. Tauhid itu ada berapa sih? Ya. Tauhid apaan? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya tanya, itu bid'ah itu Pak, dari mana antum bagian kayak gitu? Saya tanya, ada tidak zaman Rasul begitu? Sahabat ada tidak? Tabi'in ada tidak? Ada itu semuanya Pak. Kenapa sekarang dibolehkan bagi-bagi ilmu kayak begitu? Nah kan kenapa? Untuk memudahkan belajar kan? Loh, apa bedanya dengan yang lain-lain? Kenapa? Masuk ke usul fikihnya Pak. Kalau pakai pertanyaan, Rasul pernah membagi enggak tauhid seperti itu? Sama jawab ya, mau jawab apa? Kalau pakai pertanyaan, Rasul pernah mengerjakan tidak? Ada tidak zaman Rasul? Bahkan di zaman sahabat, tabi'in tidak ada pembagian tauhid menjadi 3 itu Pak.
Kenapa? Untuk sifat kemudahan mempelajari agama. Menjalankan agama juga sama, Pak. Begitu. Kenapa kalau yang itu boleh, yang ini tidak boleh? Kan tidak adil kalau begitu, Pak. Kan teman-teman kan begitu. Jadi harus bersikap proporsional lah ya, memandang hukum. Makanya kan ngaji usul fikih, Pak ya. Masa ngaji fikih biar nanti kenapa jadi begini prosesnya? Oh begini karena alasannya begini. Jadi enak jadinya, Pak ya. Iya jadinya. Termasuk kayak ini baru bid'ah mau merayakan kelahiran Nabi gimana? Tidak pernah ada zaman Rasul. Tidak pernah ada zaman Rasul ya. Itu sifatnya bid'ah, sifatnya baru. Tapi boleh tidak kita bergembira, bersyukur atas lahirnya Rasul diutusnya. Ini kan koyok Nasrani jadinya. Ulang tahun, bukan ulang tahun, beda. Ya. Kita bergembira, boleh tidak? Sekedar bergembira, masa tidak oleh wong senang, Pak? Senang kelahiran. Iya kan? Abu Lahab saja itu setiap Senin azabnya diringankan, Pak. Sahih Bukhari, coba cari. Iya. Di riwayat hadis Sahih Bukhari. Abu Lahab itu kan saya sela, naronda talahab. Nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, kan? Ya sela itu kan dibakar, Pak, di atas api, tapi tidak kena nang api ini sampai matang. Ya, dibolak-balik sampai matang. Kayak kambing gitu, Pak. Jadi kayak kambing ya sela itu, Pak. Itu Abu Lahab kayak begitu. Tapi setiap Senin dia diringankan. Kenapa? Senang kelahiran. Karena pada saat Rasul lahir itu yang paling berbahagia itu adalah Abu Lahab. Sampai budaknya itu dibebaskan karena untuk merayakan kelahirnya, senangnya lahirnya Nabi itu, Pak. Kan boleh sekedar bahagia, toh. Itu Abu Lahab saja dapat keringanan, apa mana antum, Pak? Yo. Tidak tambah teman, Pak, keringanannya, Pak ya. Minimal kan begitu. Kalau ekspresinya macam-macam, ada yang berselawat, ada yang pengajian. Boleh tidak pengajian dalam rangka kita? Boleh, tidak ada masalah pengajiannya kan. Boleh kan ya? Ada yang bersedekah, ada yang ngaji, ada yang salat malam, ekspresinya macam-macam. Ada yang selawatan, ada selawatannya pakai dibak pisan ya. Dibaknya atas Samsun, ada Badrun ya. Sebabnya. Hah? Tapi sebabnya kesenangan. Iya, intinya karena berbahagia boleh. Masa orang bahagia tidak boleh, Pak? Senang dengan Ya. kelahiran. Yang susah tuh kalau udah bahagia ini kalau masalah, Pak. Ya. Jadi ekspresinya saja yang macam-macam, ya ekspresinya. Ya. Sebelum ditutup tak Apa itu, Pak? kaitannya Jam 6 nih loh, Pak. lo enggak. Yang pertama kaitannya dengan satu sifat tapi bisa dihukumi Betul. beda. Iya. Contohnya langsung aja ini. Ya. Bagi orang yang rokok, Ya. ini sifatnya Baru. kan? Baru. Berarti ini bid'ah. Orang Ya, rokok itu. betul. Ya. Kemudian ditarik pada hukum. Hukum. Tarik hukumnya. Dulu asalnya orang rokok itu makruh dulu, zaman dulu. Ya. Tapi ujung-ujungnya karena bahaya bisa haram. Ya. Nah, itu ya. Ya. Jadi satu perkara bisa ditarik ke hukum, oh rokokan ini apa? Oh makruh. Makruh. Ono sing haram. 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 Nah, karena gak ono ya. Ndak ono di Al-Qur'an tentang tembakau, ndak ono sampai di situ barang. Iya, enggak ada memang. Gitu lah. Ini hati-hati sih bayar rokok iya hati-hati. Ya, pras karen sampean. Ya minimal kan makruh, Pak. Makruh itu kan dibenci gitu ya. Ya. Makruh kan dibenci. Ya, dibenci, Pak. Kenapa dilarang? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan. Jadi penelusuran dalil tadi, Pak, prosesnya, Pak. Hukum ideal Al-Qur'an kan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Kita melakukan satu perbuatan yang merusak diri kita itu tidak boleh. Kenapa, Pak? Tidak boleh. Alasannya? Awalnya ini Bukan. Karena kita ini bukan milik kita, Pak. Pak Sasari saya titip HP ya. Malah HP saya dikedari sama Pak Sasari, Pak. Dibanteng-banteng. Boleh tidak? Marah saya, Pak. Karena ini bukan milik Pak Sasari, itu milik saya. Badan kita ini milik siapa? Dirusak, Pak. Pasti rusak bersama, Pak. Boleh nggak kita nyayat-nyayat begini, Pak? Nggak boleh, Pak. Itulah kenapa tidak boleh. Kenapa ini kita ini amanah. Diamanahi badan, mata, hidung, telinga, macam-macam.
Itu bukan milik kita, itu milik Allah, Pak. Rawatan. Masa wong milih tiga sakarepan. Berarti lah kurang ajar, Pak. Makanya Allah melarang wala tulqu biaidikum ila tahluka. Nah, nanti dari situ berkembang apa saja perbuatan yang merusak badan dilarang. Nah, hukum asal pelarangan dalam agama, kalau ngaji usul fikih itu, Pak ya, hukum asal larangan adalah haram. Illa ma dallat dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisih membolehkan, maka jatuhnya jadi makruh. Ada tidak dalil yang membolehkan? Nah, itu ditelusuri gitu, Pak. Dia usul fikih ngajinya, itu proses itu. Belajar masak maksudnya. Ojo belajar mangan tok, Pak. Lek kur mangan tok ya gampang, Pak ya. Ono dimplok pangan, ono dimplok pangan. Coba belajar masak aja. Jadi, hah? Tahunya instan. Jadi Allah melarang merusak sesuatu yang menjerumuskan kerusakan dalam diri kita. Asalnya larangan dalam Quran itu wajib haram. Sama sebaliknya, ya al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalil ala khilafi. Usul fikihnya begitu, Pak. Hukum asal perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya, maka turun jadi sunnah. Jadi misalnya ada perintah begini, atuz zakah, ya, keluarkanlah zakat. Ketika ada perintah begini, hukum asalnya adalah wajib. Berarti kalau tidak ada dalil yang menyelisihi, maka tetap hukumnya wajib. Ternyata ada dalil, dalil ala khilafihi, ada dalil yang menyelisihi. Hanya wajib bagi yang punya uang sampai nisab. Kan begitu kan? Berarti yang tidak punya uang sampai nisab, itu tidak wajib. Jadi begitu hukumnya, prosesnya begitu. Salah satu contohnya, Pak. Maka muncullah kemudian produk hukum zakat wajib bagi yang mampu. Ya haji kan sama kan? Haji hanya wajib bagi yang mampu. Setelah diproses gitu, Pak. Rokok kenapa muncul haramnya? Karena tadi tuh, Pak. Asalnya jangan melakukan perbuatan yang merusak diri kita. Maka semua larangan hukumnya haram. Madallat dalil illa ala khilafi, kecuali illa madallat dalil ala khilafi, kecuali dalil yang membolehkan, maka haram turun jadi makruh. Sekarang boleh tidak? Yang ada yang membolehkan tidak? Tidak ada ternyata, maka tetap haram, Pak. Hukumnya merokok itu, Pak. Sudah diputuskan. Bukan itu pakai proses, Pak. Merokok itu haram. Ayo, hati-hati. Jadi itu prosesnya gitu, belajar proses itu. Enak kalau tahu ngaji fikih itu, Pak ya. Ya tidak gampang tak cocok ini dan gitu. Agak sulit. Terus dalam proses itu lah, hukumnya haram, tapi dalam proses rokok itu bisa menghidupi karyawan dan Itu antum itu urusan lain, Pak, itu, Pak. Menghidupi rezeki itu bukan dari pekerjaan kita, Pak ya. Antum kan muslim, Pak. Apakah yang memberi rezeki kita pekerjaan kita? Nyopir rezeki, bukan, itu sarana jalan, dan Allah kasih sarana itu tidak mungkin dari yang haram, tidak mungkin, mustahil, Pak. Kalau begitu kan bisa banyak pengangguran. Sekarang coba tutupan aja Pak beli rokok, Pak. Kira-kira apa terjadi? Mati. Sritek tuh 15.000 kemarin, Pak, yang pecat, Pak. Apakah kemana sekarang? Apakah mati semua? Enggak, Pak, ya tetap bisa hidup ya kan. Jangan pakai dalil kayak begitu, dalil Allah itu, Pak ya. Jadi Allah akan pasti memberi rezeki. Selama masih ada nyawa, pasti ada rezeki. Walaupun tidak kerja pun kita tetap akan dapat rezeki, Pak. Walaupun tidak berusaha lah. Kenapa? Ada rezeki yang memang untuk bertahan hidup. Tapi sekedar untuk bertahan hidup. Kalau beli HP tidak bisa, Pak, untuk kerja, Pak. Beda ya. Konsep rezeki. Sementara itu ya. Ya. Terakhir ya. Terkait dengan adzan itu. Ya. Adzan itu ada yang pernah mendengar apa adzan itu sama semua. Artinya waktu subuh, waktu zuhur dan 5 waktu itu sama semua. Apa ada perbedaan enggak? Terutama waktu subuh. Itu kan ada bacaan Salat khairum minan naum. Iya. Ada memang riwayat itu, Pak. Dan itu sahih, Pak. Oke ya. Iya, jadi memang subuh itu memang disunahkan, ada perbedaan memang. Salatu khairum minan naum, ada tambahan begitu. Di mana itu masyhur ya, Pak ya. Di dalam ilmu fikih itu masyhur. Memang ada yang mengatakan itu hilaf, masuk marana hilafiyah, wajar lah gitu. Sudut pandangnya tadi beda. Yang adanya dari Rasul cuman di hadis Zaid bin siapa itu? Kan ada sahabat Abdullah bin Zaid itu yang meriwayatkan hadis kan, adan kan begitu kan.
Ketika dia mimpi, ketika Rasul kebingungan gimana caranya mencari memberitahu orang panggilan untuk melaksanakan sholat, sampai ada sahabat yang mimpi cerita ke Rasul itu kan. Setelah itu kan Umar, kari cuma Umarnya. Jadi di situ tidak ada as-salatu khairum minan naum, tidak ada di situ. Nah, orang-orang yang mengatakan enggak usah pakai dalil itu, Pak. Ya, kan ditambahi pakai as-salatu khairum minan naum itu untuk tadi dari proses tadi, Pak. Berarti tidak pernah ada zaman Rasul ini. Tidak pernah ada, Pak ya. Tapi apakah itu hukumnya boleh? Tidak. Boleh, Pak. Jadi itu jadi proses. Makanya kan kalau panjang ngaji prosesnya tuh, Pak. Jadi enak minimal kalau tahu proses itu. Oh, ternyata muncul ini jadi karena begini. Oh, muncul ini karena begini. Itu banyak, Pak, yang perlu kita ketahui gitu loh, Pak. Itu masalah khilafiyah yang sudah masyhur ya. Apalagi kalau masalah khilafiyah, tidak bisa kita menghukumi satu benar, satu salah. Tidak bisa. Karena kan saya punya pendapat, Pak Sasari punya pendapat. Lalu karena pendapat Pak Sasari tidak sama dengan saya mengatakan sesat. Berarti kan saya yang benar, Pak Sasari yang salah. Dari mana kita punya keyakinan begitu? Ini tidak menyelisih tidak ada dalilnya, ini menyelisih dalil. Bukan menyelisih dalil, Pak. Tapi yang ada tuh menyelisihi pemahaman kita akan dalil. Aku bingung lagi antum. Kadang ada orang yang menghukumi ini perbuatannya tidak ada dalilnya nih, Pak. Ini perbuatan begini nih menyelisihi dalil. Bukan menyelisihi dalil, Pak. Tapi menyelisihi pemahaman kita akan dalil itu. Kadang-kadang satu dalil pemahamannya berbeda. Contoh kayak sholat 2 rakaat, Pak. Ada yang duduknya tawaruk, ada yang duduknya iftiros. Ada tidak? Salat subuh 2 rakaat kan, tetap duduk iftiros. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi tetap sholat duduk rakaat walaupun 2 rakaat tetap duduknya tawaruk. Ya, kan cuma 2, Pak. Itu hadisnya satu, Pak. Podo. Satunya memahami kalau sholat 2 rakaat tetap duduknya iftiros, berapapun, mau akhir, mau awal, mau tengah, mau kok 2 rakaat iftiros. Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i, ya ndak. Jenenge iki penutup sholat, namanya penutup sholat itu dulunya model tawaruk. Hadisnya satu, sudut pandangnya berbeda. Beda ini, maka tidak bisa kita menyalahkan sing iki bener iki salah. Kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Inilah muncul dalam usul fikih, ijtihad tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lain. Karena khawatir salah, dua-duanya diambil. Boleh. Silahkan. Sekali-sekali iftiros, sekali-sekali tawaruk gitu kan. Nah, yang saya sering dengar itu jawabannya itu selalu menyalahkan atau memponis dulu. Enggak bisa, Pak. Karena ijtihad itu tidak bisa. Jadi perlu kita semakin paham, harus semakin lapang dada, Pak ya. Sementara itu ya, waktunya ternyata lewat, Pak ya. Jam 6. Sekarang apa? Bingung udah kerja. Sementara itu ya dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan ke Pak Sasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.